Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanjung Sari. Pada saat ini kita akan bersama-sama dilawat oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Pada saat ini kita akan memasuki ibadah kita, karena kita tahu sungguh besar setia Tuhan di dalam hidup kita, nyata di sepanjang hidup kita. Bahkan darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib telah kita terima pada saat ini. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan ini kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Kita katakan kepada Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi dari segalanya pada saat ini. Setiamu Tuhan nyata di sepanjang hidupku. Kita rasakan lawatan Tuhan pada saat ini di dalam hidup kita. Kita katakan kepada Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layak. Tiada kata yang bisa
percaya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah untuk penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita yakin dan percaya ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, maka kita akan boleh merasakan lawatan Tuhan lebih dalam lagi di tempat ini. Dan kita akan berdoa buat setiap pelayanan kita di tempat ini. Jadilah kehendak Tuhan yang terjadi, supaya di setiap pelayan-pelayan Tuhan tidak ada yang satu pun yang mengandalkan akal dan pikirannya, tetapi jadilah Tuhan yang berkarya pada saat ini. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta kita nanti, supaya Tuhan pakai dengan luar biasa. Hambanya Bapak Sintua kita Huta Balian akan berdoa kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus. Di dalam surga, segala puji dan syukur kemuliaan kami persembahkan kepadamu pada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang sungguh mengasihi seluruh kehidupan kami, yang memperlayakan seluruh Tuhan kedatangan umat-umatmu di tempat ini, di bait-Mu yang kudus, bait yang suci ini Tuhan. Kami boleh berkumpul. Engkau telah menghantar tibakan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dari tempat kami yang berbeda-beda, kami boleh Tuhan dipersatukan di tempat ini Tuhan, untuk boleh merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa kita telah bersama-sama dengan Roh Allah di tempat ini, karena kita tahu perisai di dalam hidup kita adalah Tuhan, firman Tuhan. Maka untuk itu pada saat ini kita akan angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku,
Sungguh luar biasa penyembahan ini. Sampai kapanpun Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Saya undang untuk kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan, hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini kepada Tuhan. Benar-benar kita katakan kepada Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar tiada terkira. Lagi menyembah Tuhan pada saat ini. Melalui pujian kita bersama Yesus, kita akan melakukan perkara yang besar. Segala yang sakit akan Tuhan sembuhkan pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. kepada Tuhan. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Kita yakin dan percaya ketika kita menyampaikan pujian ini kepada Tuhan, tidak akan ada lagi sakit ketika kita pulang daripada gereja ini. Segala masalah kita telah Tuhan angkat. Kita akan membawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan.
Sehabis kita nanti membawa persembahan kita, akan ada pujian dari anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
Puji Tuhan. Haleluya. Pujian yang sungguh luar biasa, menyenangkan hati Tuhan. Kita diberkati oleh pujian ini pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, warta jemaat bagi kita untuk 1 minggu ini kita kerjakan. Hari Senin dan Rabu ada kunjungan jemaat yang dikerjakan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Hari Selasa ada ibadah menara doa di tempat ini, masuk pukul 19.30. Hari Kamis ibadah umum kita, masuk pukul 19.30 di tempat ini juga. Hari Jumat doa pelayan, masuk pukul 19 WIB. Hari Sabtu terkhusus kepada pemuda-pemudi di tempat ini, ibadah pemuda-pemudi di tempat ini, masuk pukul 19 WIB. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, Bapak Pendeta kita, Pendeta Apar Husip, dan sekaligus nanti mengakhiri memberikan doa berkat. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan ini kepada Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Rindu seperti firman Tuhan oleh kuasa Roh. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Tetap sehat? Terima kasih dalam nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan tetap kesempatan ini bagi kita. Tetap diingatkan tentang wabah ini yang belum berlalu, tetapi kita harus tetap menjadi orang yang berhikmat, memahami kehidupan supaya kita tidak terjerat dan terjebak dalam tipu muslihat iblis yang terus bekerja di dunia ini, saudara. Dimanapun kita, kemanapun kita pergi, tetap menjaga diri, karena itu sangat penting dan itu anjuran pemerintah. Tetap di dalam doa, saudara. Kita melihat negara-negara di dunia ini, dari berita itu semakin hari-hari ini semakin mengganas COVID-19 itu. Bahkan hari Jumat yang lalu kita mendengar berita yang dirilis oleh Mesir, Mesir kembali di PSBB. Kalau ke sana harus tes rapid, kalau tidak tes rapid nggak boleh masuk. Artinya saudara yang kasih nama Tuhan, kita tetap berdoa, percayakan seluruhnya kepada Tuhan supaya Tuhan boleh beracara bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita akan baca bagi kita dari Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan baca bagi kita perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga,
ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Tuhan ini atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bagi kita hari ini, saudara kekasih dalam nama Tuhan, ingin mengajarkan kepada kita bahwa tingkat iman kita di hadapan Tuhan harus pada akhirnya sampai kepada level ini, di mana kan ketika dia sudah mendapatkan ya harta terpendam itu dan menemukan mutiara yang sangat berharga itu, dia meninggalkan atau menjual seluruh miliknya untuk membeli satu barang atau satu ladang yang sangat berharga itu, di mana disitulah sesungguhnya sumber kehidupan ini. Ini menggambarkan level iman orang-orang yang percaya, yang sudah betul-betul mendapatkan Tuhan Yesus, yang sudah betul-betul memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Sebagai orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terus sesungguhnya berjalan memahami, mencari apa sesungguhnya makna kehidupan kita masing-masing. Setiap kita melakukan pekerjaan kita, kita bekerja sambil memahami dan mencari arti kehidupan itu. Kita mengumpulkan sesuatu, kita belajar sesuatu, sesungguhnya kita mau menyempurnakan, memahami dengan benar tentang kehidupan itu kita miliki, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Tapi kita belum mendapatkannya karena kita belum memiliki Kristus yang betul-betul hidup di dalam kehidupan kita. Karena itulah kita terus datang kepada Tuhan. Kita harus betul mengerti itu, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh melihat di hari-hari ini tentang kehidupan orang-orang yang percaya, ada orang yang sudah terjerembab, jatuh kembali kepada kekubangan dosa. Ada mungkin orang yang stagnan, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi banyak juga orang yang tetap survive, tetap eksis, semangat puji memuliakan Tuhan. Tadi pagi diingat lewat firman Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Allah mengingatkan bangsa Israel. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50, di sana dikatakan bahwa Allah menyatakan kepada bangsa itu, aku tidak pernah menjual engkau, aku tidak pernah menjauhkan diri daripadamu, aku tidak pernah memberikan surat cerai kepada ibumu. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, tetapi engkaulah yang membuat engkau jauh daripadaku, engkaulah yang membuat engkau sendiri terjual kepada zaman, kepada dunia ini. Kita dalam kehidupan ini tidak memahami kerohanian kita, saudara. Saya contohkan tadi, ibarat ada banyak orang, ada banyak keluarga saudara, dia mempunyai harta, tanah, mobil, rumah, tapi ketika dia tidak memahami, tidak mampu mengelola harta itu, habis terjual, bukan dijual. Ya, ada banyak contoh kita lihat seperti itu. Dia pinjam uang sana, pinjam uang sini. Yang meminjamkan ini kan pintar dia. Dia tahu ada hartanya yang siap diambilnya kapanpun kalau dia tidak bisa membayar. Ya, terus dia meminjam. Dia tidak sadar di situ. Dia sudah dicerat. Dia meminjam ke sana, dia meminjam ke sini. Arti setelah itu klimakslah hartanya itu, pinjamannya itu. Lalu diperhitungkan pinjaman itu sudah lebih besar dari harga harta yang dia miliki, sehingga tanpa dia sadari terjuallah, bukan dijual, terjuallah rumahnya, terjuallah tanahnya, jadilah dia miskin dan melarat. Dia tidak mampu berbuat apa-apa, saudara. Dalam kehidupan ini
Orang-orang yang percaya bisa seperti itu, saudara. Kita sesungguhnya sudah memiliki anugerah karunia Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita pribadi, rumah tangga kita masing-masing. Tetapi ketika kita tidak bisa mengelola kehidupan ini, anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita, oleh karena kuping kita terlalu peka mendengarkan orang lain, oleh karena mata kita terlalu liar melihat apa yang ada di dunia ini, oleh karena emosi dan nafsu kita yang tidak bisa kita kendalikan, kita lari ke sana, kita ke sana, kita ke sana. Kita penuhi kebutuhan-kebutuhan kedagingan ini, sehingga kita pelan-pelan diseret seperti orang yang berhutang tadi. Diseret tidak sadar dia, diseret, akhirnya dijerat, masuk perangkap, tidak bisa lagi keluar. Seperti itulah kata Allah kepada orang Israel, kau yang menjual dirimu sendiri. Allah itu sesungguhnya tidak pernah melepaskan kita. Dia terus boleh menanti kita, mengingatkan kita, berbicara lewat telinga dan mata kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kita harus pahami itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ada banyak keluarga yang hancur karena proses seperti itu. Saya kira tidak ada keluarga yang hancur oleh karena kesalahan besar pun. Satu kali kesalahan besar, hancur keluarga tidak ada yang saya tahu. Tapi keluarga hancur oleh karena persoalan tadi diseret pelan-pelan. Diseret pelan-pelan, akhirnya pada memuncaklah, selesailah sudah, tidak bisa lagi dipertahankan. Itulah hebatnya iblis itu. Itulah hebatnya perkara-perkara kedagingan itu yang boleh membuat setiap orang yang percaya tidak berdaya. Tetapi kita hari ini saudara, kita terus diingatkan supaya roh kita boleh menyala-nyala, kita terus dibawa berjalan oleh Tuhan. Dari firman Tuhan yang boleh kita baca ini, saya katakan kita harus sampai ke sini, kepada level firman Tuhan ini, di mana pada satu titik kita boleh mengesampingkan, meniadakan apa yang ada pada kita, segala kepentingan dan kebutuhan kita, oleh karena Kristus telah ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita harus berjalan ke sana, saudara. Kita harus berjalan ke sana. Waktu ini, waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Coba baca di dalam Injil, di pasal yang ke-13 ayat ke-8. Kita baca saudara, Lukas pasal yang ke-13 ya. Saya akan baca saja bagi kita ayat yang ke-8 saja. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Perumpamaan ini saya percaya kita sudah pernah mendengar. Ketika satu pemilik ladang mengunjungi ladangnya, ditemuinya satu pohon yang sangat rindang tapi tidak berbuah. Lalu dia mau menebang pohon itu. Dia menyuruh tukang kebun itu tebang itu. Apa gunanya dia di situ? Habis pupuk. Lalu tukang ladang itu mengatakan, tolonglah, 1 tahun lagi saya akan pupuk sekelilingnya, mungkin dia berbuah. Kalau tidak, saya akan tebang. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita sampai ke situ tadi. Kita diberikan Tuhan kesempatan. Hari ini ketika kita masih hidup, artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada engkau, hai kaum bapa, kaum ibu dan seluruh anak-anak kami muda. Diberikan Tuhan kesempatan. Buah apa yang sudah kita perbuat, secara kedagingan mungkin kita besar, tetapi di dalam Tuhan apa yang boleh kita lakukan, Tuhan boleh melihat, dia akan tebang, cabut itu. Tapi pemilik anggur itu mengatakan, sabar dulu Tuhan. Artinya tahun-tahun ini, hari-hari ini saudara, adalah kesempatan bagi saudara dan saya memahami kehidupan kita masing-masing. Tidak peduli engkau pemuda, masih SMA, kuliah, tidak ada masalah itu bagi Tuhan, sama saja. Tidak peduli dia sudah tua, renta, enggak ada masalah. Bagaimana hidupmu sampai akhir hayatmu, engkau betul-betul dilihat rohmu menyala, engkau berbuah, itu yang penting. Itu yang menjadi ukuran bagi Tuhan. Itu yang menjadi catatan yang harus boleh kita pahami.
masing-masing saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita terus mencari, kita terus belajar, kita terus menyerahkan kehidupan kita untuk tadi boleh memaknai kehidupan yang kita jalan itu, untuk boleh memaknai jalan Tuhan, janji Tuhan yang telah diberikan bagi kita. Persoalannya kan kita sering tidak tahu, padahal kita sering tidak tahu, kita tidak tahu. Ya, sering kita tidak tahu, tidak sadar kita tidak tahu, atau kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Kita sadar kita tidak tahu, sama saja. Karena poinnya sesungguhnya kalau kita sudah tahu, seperti perumpamaan tadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita akan boleh memiliki sikap yang berbeda. Ketika kita sudah mengetahui bahwa di ladang ini ada harta terpendam, bahwa kita menemukan mutiara yang sangat berharga, kita akan menjual seluruhnya, meninggalkan, mengesampingkan seluruhnya hanya untuk yang satu ini. Tapi kita belum ke sana, saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu, atau karena kita belum tahu, karena kita terus belajar. Tapi apakah kita belajar? Nah, itu tadi pertanyaannya lagi. Halo, kau bapak, kau ibu, apakah kita belajar? Apakah kita belajar terus memahami Allah itu? Kalau pujian kita berkata, sebab karena ku tahu Dia pegang hari esok. Arti tahu di situ ini sampai meninggalkan. Bukan tahu ya, bukan seperti yang sering kita katakan. Kalau kita mungkin disampaikan firman Tuhan, memang itu amang, memang taboto deh, memang ku terus, memang itu amang, ya, duakanlah amang, memang terus memang. Bukan itu arti tahu, saudara. Arti tahu ada action, ada aksi yang boleh kita kerjakan dari apa atau ditimbulkan oleh karena kita tahu. Karena aku tahu Dia pegang hari esok, karena itu aku tidak gentar, katanya, tidak takut. Itulah yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita terus belajar. Belajar. Halo kau bapak, kau ibu, saya katakan tadi pagi, kita harus diingatkan terus, kita harus dalam posisi seperti orang yang mau menghadapi ujian, melakukan kuliah atau belajar intensif, bukan insentif, intensif. Apa yang saudara dengarkan firman Tuhan harus saudara pegang, harus saudara bawa ke rumah, harus saudara renungkan, harus saudara lakukan. Itu sekarang, saudara, jangan lagi hanya di gereja ini, lalu setelah itu keluar lupa. Nah itu lagi, saudara, hari-hari ini harus kita pahami. Karena hari ini tidak akan lagi kau jumpai besok. Hari besok engkau tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita diberikan makan minum hari ini, nikmati saja, menjadi kehidupan, menjadi pertumbuhan bagimu. Puji Tuhan. Jangan lagi kita balik seperti itu tadi. Kita harus seperti orang yang sungguh-sungguh belajar, saudara, merenungkan, memahami, dan membuktikan firman Tuhan itu ya dan amin. Bukan perkataan manusia, bukan perkataan pendeta, tapi Allah yang boleh menyatakan itu, yang menjadi kehidupan bagi saya, kehidupan bagi saudara. Harus terbukti. Jadi terus belajar. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus terus belajar, saudara. Apa yang boleh kita pelajari itu, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan, Tuhan inginkan kita boleh aksi tadi, melakukan. Apa itu? Firman Tuhan mengatakan tahapan selanjutnya kita harus berbuat baik atau melakukan kebajikan. Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan kita dipanggil untuk berbuat baik. Dia mau supaya engkau hidup di dalamnya. Dia mau supaya engkau hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam berbuat kebajikan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, harus kita tahu, kita berbuat kebajikan bukan lagi sebenarnya bukan lagi supaya kita selamat, bukan.
Tetapi kita berbuat baik sebenarnya karena kita sudah diselamatkan. Itu yang sering menjadi persoalan. Saudara datang ke gereja supaya saudara selamat, bukan lagi sebenarnya. Saudara melakukan ibadahmu, puasamu dan yang lain supaya kita selamat, bukan. Tapi karena kita sudah ada di dalam keselamatan itu, sudah ada di dalam kehidupan itu, maka kita melakukan apa yang sepatutnya yang harus kita kerjakan supaya kita tetap hidup di situ, supaya kita tidak terlepas di situ, supaya kita tidak ambil alih oleh ilah-ilah zaman ini, oleh setan yang tidak pernah berhenti menggugat orang-orang yang percaya. Jadi bolo merminggu pe huamang dohot to inang yulah kope nasuman di tongah-tongah ni ngulum hajol maunon di tongah-tongah ni huriai dak lah masal selamat doho sebenarnya daw alai nang selamat doho asa hot ho di haluau mi di keselamatan mi im ngulum itu sasitong na. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu makanya Paulus mengatakan kalau aku hidup berbuah, katanya. Sudah menjadi gaya hidupnya. Mangolu peau berperbuah mak. Alamwa, ngai bagasa di mana? Adi hangolu di mana be? Ngai bagolu be Kristus di bagasa ngoluna. Jadi kita pun seperti itu, saudara yang kasih nama Tuhan. Saudara dan saya yang telah ditebus, yang telah dipanggil oleh Tuhan, dituntut Tuhan terus boleh berjalan bagi kita. Supaya itu menjadi kehidupan bagi kita. Bukan karena peraturan. Bukan karena peraturan. Karena Allah telah meniadakan itu. Allah telah menyempurnakan itu. Bukan karena hukum Taurat. Hukum Taurat adalah peraturan. Tapi karena kita sudah memiliki kehidupan itu diberikan kepada kita. Dan di dalam Amsal firman Tuhan berkatakan, orang yang bermurah hati akan melakukan yang baik. Saya mau terjemahkan firman Tuhan itu, saudara. Sesungguhnya ketika kita berbuat baik, itu untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Malah baik misalnya dari gat Tuhanmu. Saya setong orang Tuhanmu nih. Tahu sendiri deh. Buat carana. Bulu-bulu batu pada dari gat Tuhanmu kan las rohaku. Las marohaku, bardame marohaku, ngalas rohamu. Kan itu kan? Bolo Tuhanmu mungkin sebatas, kalau saya berikan kepada saudara uang 500.000, hanya sebatas nilai 500.000. Habis itu nilainya, habislah. Lalu babe, alai bolo Tuhanmu efek nih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ucapan syukur kepada Tuhan karena saya bisa memberi yang baik kepada saudara. Jadi apa yang kita lakukan sesungguhnya untuk kita, bukan untuk orang lain. Itu firman Tuhan mengatakan, saudara. Yang kita lakukan itu yang baik untuk kita. Karena itu mari kita dari belajar dari apa yang kita pelajari tadi, kita berbuat baik. Karena itu tahapan yang Tuhan inginkan bagi kita untuk boleh sampai tadi, bagaimana kita boleh level yang sempurna itu sampai mengesampingkan, menanggalkan segala hal, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita boleh bisa berbuat baik, melakukan segalanya yang kita katakan tadi, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya kalau kita sudah hidup di dalamnya. Yesus mengatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, kalau engkau berbuat baik oleh karena orang lain berbuat baik kepadamu, apakah upahmu di situ? Penjahat itu pun lebih hebat dari engkau. Yesus mengatakan, karena itu berkatilah musuhmu, kasihilah orang-orang yang kau benci. Itu persoalan yang sangat susah, saudara. Sangat susah. Kita harus jujur itu. Jangankan musuh, berbuat baik kepada teman kita pun kadang-kadang kita sangat-sangat hitung-hitungan. Betul atau betul? Karena apa? Karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Karena kita punya ego, keakuan kita terlalu tinggi. Apalagi kita berbuat baik, memberkati orang yang kita benci atau yang jahat kepada kita. Tapi itu firman Tuhan.
Itu yang harus kita miliki, kita hidupi, saudara. Sekali lagi kita harus sampai ke sana. Iko satu sido kita inang, abang, nabang ulun. Juk do ta Jepang yon, di ulu tesigaru pare, dongan sakarejut tama, dongan hompar balok tama, keluarga tama. Adong sugu diru hai totong, adong emosi, adong dendam, late, leak, tel dan yang lain. Yang kita pelihara tanpa kita sadari, dan mungkin kita sadar, tapi oleh karena ego, maju. Kita membela, kita membenarkan diri kita, padahal itu merusak diri kita, merusak. Tidak ada berkat di situ. Kalau saya benci kepada seseorang, lalu dia mati, ada untung saya? Tidak ada. Apa untukmu di situ? Itu kan iblis itu yang bekerja. Mateo. Itu kan iblis yang bekerja, saudara. Untukmu apa? Nggak ada. Dosamu yang ada. Karena kau sama seperti orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Karena juga kita harus terus belajar, diingatkan tadi, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sebelum kita ditebang, sebelum dicabut, saudara. Kita tidak tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita dituntut. Tadi tukang kebun itu mengatakan, "Pai maju, tunggulah. Saya akan taburi di sekelilingnya pupuk. Mungkin tahun depan dia berbuah." Itulah firman Tuhan bagi kita. Itu pupuk menaburi kita, supaya kita boleh bangkit, supaya kita boleh terus memiliki pemahaman tentang firman Tuhan, supaya kita tahu di dalam Tuhan itu ada kehidupan, ada segalanya bagi kita, saudara. Tadi saya katakan kita harus memiliki hidup itu sendiri. Perumpamaan yang tadi pagi disampaikan juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 itu, saudara, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-33 itu dikatakan tadi, dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai habis seluruhnya. Ya, hal kerajaan surga itu seperti seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Menggambarkan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, hal-hal yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan itu harus benar-benar keluar dari kehidupan kita dan memenuhi kehidupan yang ada di sekeliling kita. Dan di sanalah sesungguhnya nampak kemuliaan Tuhan dan kerajaan surga itu boleh dinyatakan. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak berharga yang kita kerjakan, yang kau lakukan, hai kaum ibu, hai bapak, hai seluruh para pemuda, yang tidak berharga menurut ukuran mata manusia, tetapi itu akan Tuhan kerjakan, akan menghasilkan hal yang luar biasa. Karena ragi itu yang sangat sedikit menggambarkan barang sesungguhnya yang tidak berharga atau terlalu berharga. Tapi ketika dicampur kepada adonan tepung yang sangat banyak, ragi yang sedikit itu bisa memenuhi adonan itu, sehingga adonan itu menjadi tepung yang beragi, yang bisa mengembang. Saoti nur ragi dibait tuitak nagudangi, dicampur mai mana, biar rumah marborngin, dugi otik ragi na otiki, gabe masuk matu sudah itaki, berubah ma itaki, songon apa totona songon gadung mate, songon gadung gabe tape. Maksud dari si songon itu ngolutai di halaman debata di tengah-tengah di Portibio. Songon itu ngolu minang di halaman debata di tengah-tengah di Portibio. Dia ada penjual mabukit dangar gai, alai baima, patu pamai, asa makorhon hadeng ganon tuaka nahuliang, asa makorhon nauli tuaka nahumaliang. Allah tidak menuntut hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa, karena memang kita tidak punya itu.
Darong dihitai, darong dihita emas, darong dihita perak, darong dihita arogara. Na mungkin na membanggakan portibion, arong dihita, narong dihita ima. Alay bayan may naking, manguya na tonga-tonga ni lingkungan mo, na tonga-tonga ni kaulawan mo. Dugito hatta mamarkarejo, bereng masungod dia. Ano tayo detay? Maho bereng imain natin. Bereng mapangurdod na sungod dia. Bereng mapanggulsa na ina. Bereng mapanggulsa na sungod dia. Efeknya apa? Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu makanya Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, janganlah jemu-jemu berbuat baik, sebab apabila engkau tidak lemah, engkau akan mendapatkannya kelak. Semua diperhitungkan oleh Tuhan bagi kita, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diri tahapan-tahapan ono nang ikut dalanan tano. Unang soho songoni, unang sohita songoni. Romar minggu sahay, romar pungu sahay. Mula musi songoni, ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun, tong songoni. Now, nangi. Sudah 2 tahun punya pengetahuan. Sudah 2 tahun di Portibion merlujung neng berhasil usaha, neng berhasil yanakon, ya, urut naking sudah jual mengalui, berhasil keluargai, berhasil yanakoni, berhasil na sudah kerejui. Apa yang tabo to sa sitong na digijang ni, ano ko naboy patupahoni sudah dengan nenget di bagasan nguluta di tengah-tengah rumah tangga. Isya may ima tuhata. Atau tuhata madokon songon udan nene do inay mana mamornohi tanoi. Dak songon udan haba-haba. Daw. Kalau hujan datang, apa yang terjadi sekarang? Tanah tergerus. Banjir bisa datang. Semua bisa dihanyutkan oleh hujan itu. Kerugian yang terjadi bukan berkah. Kalau hujan rintik-rintik, ya macam terjemahan nanti. Artinya hujan nenek terjemahan bebasnya hujan atau gerimis lah, gerimis. Ima hujan nenek, ima hujan nenek. Songon itu firman Tuhan bahasa Arabnya ini ya. Songon hujan nenek do, roi bana, mamornohi tanoi. Seperti hujan gerimis, Tuhan itu datang memenuhi seluruh kehidupan kita, saudara. Pelan tapi pasti. Nyata. Bukan hujan lebat. Enggak. Bukan berkat Tuhan itu, enggak. Itu dari mana lah itu? Pesugihan atau apalah. Itu yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang percaya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Ya. Tadi kita diberi kesempatan. Kesempatan itu kita harus terus belajar. Dari apa yang Bapak Ibu pelajari itu lakukan. Lakukanlah sekecil apapun. Ragi itu tadi dibiarkan dia bermalam, luar biasa dampaknya. Apa hal-hal yang kecil yang kau lakukan dalam ibadahmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, Tuhan akan buat itu bertumbuh. Tuhan taruh beni, dako, dangau dah. Nautiki nabi-nabi, meti nabi-nabi, mungkin orang lain mensepelekan, dok palai. Pembobom Nah, beda saudara. Tuhan itu tidak melihat ukuran banyaknya, enggak. Tapi bagaimana ukuran kadar imanmu melakukan itu. Bagaimana kadar imanmu boleh melakukan itu. Seperti itulah kita diukurkan. Itu makanya ketika Yesus mengatakan berkat itu 30, 60, 100 kali lipat, bertingkat dia. Kenapa bertingkat? Karena kita diukurkan dari iman kita, dari kerelaan hati kita. Bahasa dong sudah gawe 100%, 100% sudah bahasa dong 30, 60. Karena diukurkan dari kita sendiri, bukan karena Tuhan merdikkan, dah. Karena pandang-pandang muka, dah. Dia Allah yang adil, saudara. Dia Allah yang tahu. Kita yang membuat ukuran kita sendiri, bukan Tuhan.
Ya, apa yang kita pelajari, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara, dalam kehidupan ini. Bukan semata-mata kepada orang-orang tertentu yang kita suka tadi dikatakan. Karena Yesus mengatakan kalau engkau melakukan kebajikan kepada orang yang melakukan kebajikan kepadamu, apa upahmu di situ? Itu sudah wajib. Karena dia sudah terdahulu membuat baik sama kau, ya balas. Itu adanya itu, gak ada di situ hal-hal yang lain. Ya, saya kasih dia minum, saya bayar dia minum 1 kali. Berikutnya dia membayar saya kan? Impasnya itu. Gak ada upah di situ, saudara. Tapi hal yang lain yang berbeda yang Tuhan ajarkan bagi kita, bagaimana kita berbuat seperti yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini bagi kita. Mari kita datang sebagai hamba yang betul-betul dipanggil oleh Tuhan, saudara. Datanglah kita sebagai seorang pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan, yang tetap memiliki kekuatan, ya, yang tetap memiliki stamina, yang tetap konsisten di hadapan Tuhan. Siapapun kita, ya, itu harus kita kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya tadi kita boleh memiliki stamina dan konsisten? Kita harus ada 2 kepada Tuhan. Gina Mardalanon, namang dohot taminang. Saya contohkan, kita ini kan alat, kita pelaku, yang punya kita adalah Tuhan. Tuhan mau kita terus bertanya kepada Dia, kita terus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan bagi kita. Jangan kita melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Ya, Bapak Eporus kita semalam mengatakan, hitaon juk do jungaron monggo rem dak juk gitu inna. Jadi ibarat kereta, udah kita cabut minyaknya, kita cabut kuncinya, jalan dia katanya. Enggak kita suruh pun jalan dia. Bahaya itu katanya kan. Bahaya. Dalam organisasi pun bahaya, dalam Tuhan pun itu bahaya. Tapi kita adalah orang yang harus tetap mendengar. Bagaimana saudara mendengar? Berdoalah. Komunikasilah kepada Tuhan. Berserulah, berbicaralah kepada Dia. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Dia boleh memberikan hikmat marifat itu kepada kita. Memberikan pengajaran yang benar itu kepada kita melalui firman Tuhan. Dan Roh Kudusnya akan tetap membuat kita survive. Evolusi pata malero, sipata galero, sipata mandeli, amang tonggo repot. Susah juga kita. Tuhan mau kita punya stamina. Harus extra jos ya. Iklan extra jos. Itu yang Tuhan inginkan bagi orang-orang percaya. Bukan gini-gini, bukan. Minimal gini. Kalaupun tidak gini, gini dia. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Harus, kata orang, harus naik adrenalin katanya kan. Kalau dalam rohani, roh kita itu harus menyala. Menyala terus. Menyala bukan karena berkat melimpah ya. Bukan. Bukan karena kita melihat hal-hal yang luar biasa, bukan. Tapi karena kita sudah hidup di dalamnya. Atau karena roh itu sudah bekerja bagi kita. Seperti Ragi tadi sudah masuk di dalam adonan itu. Sehingga bisa mempengaruhi. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perolehlah kehidupan itu. Dapatkanlah kehidupan itu. Kita harus sampai tadi saya katakan kepada perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, seperti orang yang katanya menemukan harta yang terpendam di ladang, menjual seluruh miliknya untuk membeli harta itu karena dia tahu ininya bukan di sana. Atau seorang yang mencari mutiara yang indah. Dalam hidup ini terus kita mencari. Di dia do. Tu dia do ibalau. Sogo dia do bayenon noengon. Ahadu si patu paon. Isiro si jupangan. Itulah sering kehidupan kita dalam mencari kehidupan ini, mencari jati diri, mencari berkat yang kita berpikir yang bisa membanggakan kehidupan kita. Tetapi hari ini kita diingatkan,
Kalau kita sudah mendapatkan itu, kita akan bisa mengesampingkan segalanya apa yang di belakang kita. Ikut saat tusido kita enang, tusido kita di jauh di bata. Adang loborohan di bata kita lu jadi pertibion. Tapi cong kadang loborohan. Alayala serapok tarope, hanguluan ni belu jama kita jong. Alay urut naking ikut dapok taduhaduhan sahat tuari harorono sugut. Alay nutotong mah kita marsi ajar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, haleluya, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Purnaluku nanggalumbang haba be. Untuk kebahagiaan Yesus dong. Hallelujah.
Amin.